Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dr. Andes Andi Jamal, trainer pelatih catur serta pembina catur. Baik, kita memasuki sekarang cara merancang program pelatihan. Jadi setelah Anda sudah dari basicnya awalnya dengan catatan notasi catur harus bisa saudara-saudara sebagai nanti pelatih dengan benar, tepat, dan bisa dibaca. Jadi notasi catur ini adalah suatu catatan dalam permainan catur yang wajib harus menulis oleh kedua belah pemain dan tidak ada boleh salah. Kalau Anda salah, kalau Anda coret-coret, maka akan diklaim oleh para wasit dan juga diklaim oleh lawan yang Anda akan hadapi. Ada peristiwa tahun yang lalu di mana seorang grandmaster mencoret-coret notasi catur ini dengan gambar-gambar. Diklaim pertama oleh lawannya, klaim kedua akhirnya dijatuhkan langsung kartu merah, langsung kalah. Jadi dengan demikian, saudara sebagai nantinya seorang pelatih bercatur, agar kiranya khusus masalah notasi catur harus diterapkan dengan benar. Ada pertanyaannya, apakah dalam bertanding secara internasional boleh pakai dengan notasi aljabar Indonesia? Boleh. Dan itu sudah digarisbawahi oleh FIDE, Badan Catur Dunia. Tiap negara boleh memakai lambang-lambang dalam notasinya dengan huruf atau kata di dalam notasinya. Jadi simbolnya yang berubah. Jadi saudara bisa menerapkan notasinya dengan notasi Inggris. Yang paling banyak di dalam internasional dipakailah notasi Inggris, baik pemain catur yang dalam suatu negara tersebut, misalnya contoh dari Prancis atau dari negara lainnya, Rusia, dia pakai notasi Inggris. Jadi tinggal simbolnya yang diganti dan itu bisa dipakai. Jadi khusus untuk namanya notasi, saudara-saudara, Bapak Ibu pelatih harus benar dan tepat secara dan tidak ada boleh tulis-menulis. Dan internasional sudah menggarisbawahi notasi ini harus berangkap minimal rangkap 2. Jadi rangkap 2 saudara bisa lihat begini. Yang putih ini adalah hak daripada untuk para panpel, wasit, panitia, dan yang biru ini untuk pemain. Jadi kalau sudah selesai ditandatangani oleh kedua belah pihak dan desain ditandatangani oleh juga wasit yang bersangkutan. Itulah hasil sahnya dari suatu permainan harus dengan notasi. Dan itu diberlakukan oleh FIDE untuk catur permainan catur standar, catur klasik. Jadi 3 jenis permainan yang diakui oleh FIDE dan sekarang sampai ada kejuaraannya sekarang, plus catur random Fischer. Jadi pertama catur klasik dengan waktu pikir 90 menit plus increment 30 detik, kemudian catur cepat 25 menit plus increment 10 detik, dan catur kilat 3 menit plus 2 detik increment. Jadi tambahan per satu langkah. Jadi setiap sekarang sudah ditekankan oleh FIDE, semua turnamen yang di bawah lisensi FIDE harus pakai increment tiap langkah. Jadi catur standar, catur klasik, 2 catur cepat rapid chess, 3 catur kilat blitz chess. Dan terakhir ini dalam tahun 2020 ini sedang digalakkan oleh Fischer, oleh Badan Catur Dunia FIDE, diadakanlah catur random dengan posisi letak buah-buahnya berbeda-beda. Ada yang rajanya di pojok, ya, dengan catatan itu baganya ada 960. Tapi juga kejuaraan dunianya baru kemarin dilaksanakan, yang keluar sebagai juara antara Magnus lawan Swisley dari Amerika yang dimenangkan oleh Swisley. Sebelumnya Swisley ini adalah grandmaster dari Filipina. Baik saudara-saudara, kita sekarang masuk tema rancang program latihan. Jadi kalau kita sudah ada murid-muridnya, pertama kita kelompokkan berdasarkan kelompok usia 5-7, 9, 11, 13, 17 sampai senior. Jadi kalau saudara ngajar hanya
pelajar itu cukup yang di kelompok 11, 13, 15 atau yang di 9. Bagaimana caranya kita mendapatkan mengelompokkan anak-anak itu sesuai dengan kemampuan dan lain-lain? Apakah begitu? Ya, yang pertama dites dulu, kita ada daftar isian. Pertama, nomor wajib, apakah dia sudah bisa notasi. Kedua, apakah sudah bisa mematikan raja lawan dengan basic-basic tertentu, misalnya dengan 1 benteng, 2 benteng, menteri, gajah 2, dan kuda gajah, atau yang sudah banyak pengalaman dan prestasinya. Jadi pertama dikelompokkan 7, 9, 11, 13, 15, 17. Selanjutnya habis itu materi. Seperti yang lalu kita sebutkan, catur itu per teorinya adalah fase opening, fase middle games, dan fase ending. Jadi opening, buku panduannya Modern Chess Opening jilid 15, kemudian basic ending untuk babak akhir bisa dengan Ruben Fine atau dengan John Nun, dan middle game terdiri daripada partai-partai atau kumpulan suatu partai spesial untuk pembukaan favorit untuk suatu pertahanan atau pembelaan. Jadi seperti mastering buku-buku itu sekarang sudah dipilah, mastering for black, mastering for white. Oke, selanjutnya yang kolom yang keempatnya prestasi, tujuan prestasi. Apa yang diharapkan mereka ini, misalnya dalam periode 6 bulan atau setahun, kita catat di sana. Ada prestasi secara real nyata, ranking, ada prestasi secara kualitas, kemampuan seseorang dalam memahami opening, middle, dan ending. Dan setelah terakhirnya itu baru kepada tujuan akhirnya, pencapaian. Pencapaian di ujungnya ini, tujuan terakhir apa yang bisa didapat dalam waktu 6 sampai dengan 1 tahun, bersangkutan dicatat. Jadi seorang pelatih yang baik, seorang pelatih yang benar, dan seorang pelatih yang sejati adalah mereka mempunyai buku merah, buku catatan yang istilahnya buzzer, isinya daripada permainan calon lawan-lawan. Oke, jadi dengan demikian seorang guru punya catatan kepada masing-masing murid, pada masing-masing siswa. Tinjauan yang lebih lanjut panjang program itu, kita adakan suatu komitmen. Pertemuannya berapa kali dalam waktu kita latihan? Seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, atau seminggu 4 kali. Kita susun sedemikian rupa dengan catatan. Minimal daripada bahan materi pemainnya itu kita bikin sedemikian rupa dalam silabus pelatihan. Jadi yang harus dibedakan mana yang sudah advance, mana yang sudah baru beginner, pemula, dan bagaimana para yang sudah mendekati tingkat master. Jadi semua ada catatannya, dan terakhir ada di kolom keterangan catatan, ada PR-nya. Jadi biasakan setiap pertemuan, setiap daripada pengelatihan selalu diberikan PR. Baik PR dari masalah opening, baik PR masalah middle game, baik masalah kombinasi, checkmate, dan ending. Nah, daripada materi ini ya, sekarang ada Grandmaster pelatih yang agak naik namanya dalam tahun 2018-2019 yang lalu adalah Grandmaster Igor Smirnov. Karena apa? Dia memakai pendekatan yang sedikit pragmatis daripada sudut pandang. Jadi dikatakannya kalau unsur dalam suatu opening ya, jadi Anda harus pertama menggerakkan buah bijaknya, menggerakkan perwiranya ke kotak pusat, kemudian rokade, dan terakhir menggandengkan benteng. Itulah awal suatu tugas pembukaan. Apabila itu sukses dilaksanakan oleh seorang pemain, maka biasanya hasilnya dia akan maksimal untuk menjalankan keharmonisan buah-buahnya. Misalnya contoh apa yang dimaksud dengan Igor Smirnov ini, jadi buah-buahnya ini dijalankan bidak cukup dengan 2,
dengan 2. Kalau misalnya main catur dengan E4 atau D4 atau D4 C4. Nah, jadi prinsip dasar daripada Igor Grandmaster itu mengatakan untuk suatu pembukaan, metode cara proses berpikirnya akan pergerakan bidak, perwira, kemudian rokade dengan cepat. Ini jadi diambil daripada Russian School dengan 2-3 langkah, 3-4 langkah bisa rokade. Kemudian selanjutnya untuk memasuki babak tengah, middle, tim menjalankan perwira yang belum jalan. Jadi prinsipnya perwira mana yang belum disentuh, nah itu harus kena jalan. 1 udah dari B1 C3, kemudian benteng, kemudian gajah, bisa gajah, pokoknya dia harus penting ke depan, ada tujuan. Pergerakan benteng. Nah inilah dia. Nah inilah yang dikatakan sekarang pola pembinaan model Igor adalah semua buah digerakkan dan terkoneknya benteng. Ini yang diharapkan. Ya. Jadi dalam pembukaan depan raja ataupun depan menteri demikian pula. Misalnya contohnya D4, C4, KC3, K F3, jalan keluar, F4 atau G5, E3, gajah, kade, menteri E2, benteng, D1, benteng 1. Nah inilah ideal dari suatu prinsip daripada Igor Smirnov. Dan uniknya ini buku dan rekaman videonya sangat laris di tahun 2018 dan diikuti di India sampai sebanyak 2.000 orang dengan membayar tiket satu orangnya 200 euro. Jadi fantastis. Oke, jadi itu prinsip dasar dari pembukaan. Jadi kembali kepada merancang program pelatihan, setelah udah ada temnya, seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Dan waktunya kita hitung adalah 2 sampai dengan 3 jam sekali pertemuan, dan itu dibagi ya, ada belajar opening, ada belajar middle-nya, ada belajar ending-nya. Jadi ada buku yang sekarang sedang banyak dibuat, jadi suatu varian dibahas dari mulai opening, middle sama ending. Jadi ya, from opening to ending with Spanyol dan lain-lain. Itu gambarannya. Nah sekarang materinya daripada pelatihan itu perancang program, mana yang paling banyak antara opening, middle, dan ending ya. Igor Smirnov mengatakan ya, kalau untuk para pemula ya, dia akan memberikan posisi presentasi opening 20%, middle 20%, ending 60%. Nah ini sesuai dengan handbooknya daripada Grandmaster Jos Capablanca, juara dunia dari Kuba, mengatakan fokus utama dari permainan catur belajarnya adalah di ending. Jadi hampir sama, ini sudah sama. Yang kedua, untuk ratingnya di bawah sedikit master. Itu tadi yang rating yang opening beginner itu adalah 1800 ke bawah, dan 1800 sampai dengan 2100 ya kan, itu masuk kepada openingnya 20%, middle-nya 60%. Jadi yang dibanyakan adalah middle. Jadi mereka sudah diajarkan bagaimana menangkap, merangkap, mengakali lawan supaya dan mematikan lawan. Jadi middle games-nya diperbanyak. Jadi untuk yang kelas yang tengah 20% opening, 60% middle, 20% ending. Nah, bagaimana sekarang untuk para master untuk menggelar gelar internasional, baik pula meningkatkan rating untuk para calon-calon NI dan GM adalah repertoire opening yang nomor 1 adalah 60%. Opening 60%, middle 20%, ending 20%. Jadi saudara-saudara bisa tahu bagaimana cara belajarnya yang paling banyak. Jadi bisa kita tata ya. Nah, saudara bisa lihat
nanti di silabus. Lihat saudara halaman 1, silabus pelatihan model tahapan catur. Nah, di sana bahan materi apa saja yang bisa dimasukkan. Nah, inilah buku kurikulum asli resmi dari PB Percasi, kurikulum pelatihan catur diterbitkan oleh PB Percasi tahun 2006. Nah, itu departemen kepelatihannya, ada tim, saya sendiri Henry Jamal, kemudian Aditya Prasetya, kemudian Jamil Jamal. Pak Aditya dan Pak Jamil Jamal, maaf udah almarhum. Inilah buku pelatihan kurikulum catur resmi dari PB Percasi. Jadi saudara bisa lihat halaman 1 modul silabus daripada permainan 1 catur, halaman 21. Ya, yang pertama di halaman silabus pelatihan catur halaman pertama, kemudian lanjutkan halaman 21. Nah, itulah cara-cara bagaimana Anda menyusun tadi programnya, sekarang materinya. Ya, saudara perhatikan. Nah, di sana tertuang silabus ya, halaman 1 ya. Pelatihan catur basic. Jadi ada basic, ada advanced, ada advance. Jadi di sini misalnya ada orang baru untuk pelatih pemula, nah cukup dengan yang basic saja pemula, beginner. Tapi kalau udah yang mau naik grade, advance. Apa membedakannya nanti orang baik penujiannya dari mulai yang baru pengajaran pratama dan yang madya, itu dia materinya berbeda. Materinya beda, kurikulumnya ada beda, tapi silabusnya hampir sama sebagian besar. Yang pertama basic untuk yang para pemula. Nah, di sini disebutkan halaman pertama dari mulai pengenalan catur, ya, papan catur, jalan buah, nama buah, rokade, pukul silang, promosi dan lain-lain yang tertuang semuanya nanti adalah ada dalam notasi, ya. Dan terakhir dalam silabus itu juga dikatakan ada namanya evaluasi dan pekerjaan rumah. Jadi setiap kita latihan, kita bikin suatu PR ya di halaman 1 ya. Nah, ini bedanya untuk lanjutan untuk intermediate. Nah, ini topiknya lagi. Ada permainan tengah dan lain-lain, permainan akhir. Ya. Jadi setelah udah Anda baca silabus, Anda susun. Ya, programnya susun sedemikian rupa dan jangka waktu, periode, bahan materi apa saja ya. Tapi sebagai buku pegangan yang harus dibaca adalah di MCO, basic ending, kemudian games gift-nya ada di yearbook, ada di informator. Nah, ini dulu 4 buku yang wajib, dan selanjutnya tinggal tambah mastering dan plus. Nah, ini satu tips sebagai saudara-saudara, dicari kepada setiap anggotanya, anggota siswanya, anggota pemainnya, anak buahnya, dia adalah siapa idolanya. Nah, itulah bukunya. Jadi the best of Karpov, the best of Magnus. Nah, itu di pegangan mereka harus punya idola. Jadi jaya mainnya dengan jalan-jalan perjalanan sejarahnya dia jadi grandmaster dan para juara dunia, itulah yang jadi pegangan. Jadi setiap pemain harus punya idola. Setiap pemain harus punya idola, dan disarankan adalah dengan yang mempunyai gelar juara dunia. Dan buku itu tiap hari dibaca, berikut analisis game move by move, langkah demi langkah, jadi dia lebih meresapi. Dengan demikian anak-anak ini punya pola, ada tujuan target ya. Jadi dalam pelatihan itu ada target, satu target dengan ranking, satu lagi target dengan kualitas skill permainan. Misalnya, kalau untuk anak-anak di bawah usianya 7 tahun, ya, dia cukup sampai dengan opening ditambah dengan rokade dengan catatan prinsip dasar permukaan
lihat buku yang konsep ini ya, halaman 7 itu harus tahu. Jadi prinsip dasarnya yang pertama kan, misalnya dia megang buah putih, untuk pemula jalankan buah berak bidak di depan raja atau menteri kan. Kemudian kalau dia senang dengan rokada pendek, gerakan perwira di sayap raja dari mulai lajur E sampai dengan H, lajur E sampai H itu lajur sayap raja. Keluarkan kuda ya. Semua perwira mengarah ke pada kotak pusat, sentrum. Mana sentrum? E4, D4, E5, D5. E4, D4, E5, D5. Jadi kenapa diajarkan dalam suatu teori catur ini kuda harus letak lebih baik di kuda F3? Karena dia memegang kontrol kotak-kotak dan dia mengendalikan petak E5, D4. Coba dibandingkan kuda E2. Hanya satu kotak. Dia main sini, ini langkah blunder. Tidak ada dalam teori, tidak dianjurkan. Jadi setiap langkah dalam suatu pembukaan, suatu permainan harus mempunyai tujuan, harus menuju ke pengendalian di petak kotak pusat. Jadi kuda F3, keluarkan gajah. Gajah bisa pakai dengan Itali, misalnya pakai pembukaan E5, ya, Itali, atau memecah belah daripada struktur bidak, andai kata putih, gajah kali kuda tukar dengan bidak tumpuk, bukan Spanyol ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah ini adalah pedoman-pedoman suatu prinsip untuk pembukaan menggerakkan buah. Seaktif itu ada tujuan gerakan buah, ada tujuan. Nah sering yang kali kita lihat dalam suatu di lapangan disebut master gelap dan yang tidak berteori, dia suka menjalankan langkah-langkah yang tidak ada guna. H3, A3 tidak ada guna ya. Dan dia harus gerakan dulu. Yang pertama bagaimana mengamankan raja Dokada, barulah menyerang. Jadi ini langkah namanya buang-buang waktu ya, buang-buang tempo, tidak ada gunanya. Nah, nanti setelah Anda sudah mempelajari MSO ini, ada spesial buku lagi bagaimana menghukum seorang lawan yang salah dalam pembukaan, yang mati atau kalah perwira dalam di bawah 15 angka. Misalnya saya kasih contoh begini. Nah, ini orang-orang salah jalan dan hanya bidak ke bidak aja. Putih mematkan hitam. E4, E5, kuda F3, D6. Ya. Sebaiknya dalam hal sini harusnya orang keluar perwira, kita keluar kuda. Ini kurang hasilnya lagi bagus. D4 mengeluarkan pergerakan buah secepat mungkin, kan gajah ini bisa jadi lawan kekuatan gajah C1. Sini, ini pilidor. Nah sekarang contoh yang salah dilakukan oleh contoh soal adalah gajah C4. H6 mencegah daripada, kalau mencegahnya benar tapi dalam masa temponya salah. Orang sudah 2 perwira, hitam belum jalan, keluar perwira lagi ya kan. Nah baru di sini dia keluar perwira pada waktu yang salah, tidak tepat ya. Nah akhirnya dibuatlah suatu kombinasi dengan pengorbanan kuda untuk mendapatkan gajah lawan. Jadi korban kuda memberikan menterinya di D1, kuda kali E5, gajah kali D1, gajah kali F7, skak. Tidak bisa jalan, mati dengan kuda di D5, skak. Nah itulah salah satu contoh-contoh orang-orang yang tidak bermain catur secara teori utuh, tidak secara teori benar. Dia hanya tahu depannya saja. Soalnya juga banyak contoh yang orang-orang salah jalan dalam pembukaan sekejap bisa langsung kalah. Malah saya sering lihat di tingkat-tingkat kejurnas pemain para junior ini masih saja banyak blunder dalam suatu pembukaan, baru berapa langkah 9-10 sudah terkapar buahnya. Misalnya contoh E4, E6,
D4 D5 masih benar ya. Udah C3 Winawer Prancis gajah B4 masih benar, dia maju L5 ya, dia masuk C5 dari sini A3 makan ya, sini jalan gini gajah D3. Ini dia rokade, suatu kesalahan yang dijalankan. Nah ini para junior malah kita lihat suatu hal yang tidak pada dasarnya harus di rokade ya, harus jalankan rokade itu enggak, bisa jalan ini dulu, bisa beli nanti C7 dengan rokade panjang lebih baik. Cek tuh, udah cek Garbung mati di H7. Nah, itulah contoh suatu permainan yang salah dalam suatu pembukaan. Baik, kita lanjutkan. Jadi disingkatkan lagi, notasi harus dicatat dengan benar. Notasi harus dicatat dengan benar. Karena sekarang pelanggaran dalam notasi, pelanggaran daripada penulisan notasi hanya 2 kali langsung dikalahkan. Jadi misal yang pertama, misal tulisnya kuda F3, sebenarnya jalannya kuda E2, salah satu. Nah, satunya lagi wasit melihat, atau lawan melihat lagi dia jalan salah lain, gajah C4, ditulisnya gajah B3 ya. Sekarang peraturan FIDE terbaru 2018 Januari, wasit bisa eksekusi untuk spesial notasi. Jadi ada kesalahan yang kedua, wasit bisa menjatuhkan sanksi kalah kepada lawan yang membuat salah dalam penulisan langkah-langkah di dalam notasi atau mencoret-coret daripada notasi yang bersangkutan. Jadi dalam segi dari aspek fase permainan catur, opening, middle, games, dan permainan tengah, atau lagi permainan akhir. Dalam permainan tengah, aspeknya yang harus kita pegang, yang pertama taktik dan strategi, kemudian kalkulasi, taktik kalkulasi. Nah inilah seorang pemain dituntut bagaimana menilai apakah sudah bisa dikombinasi. Berhitunglah mereka ini diajarkan step by step. Jadi diajarkan step by step, apakah ini komposisi begini, bangunannya sudah cukup. Dengan catatan pertama penilaian posisi, ya kita lihat di atas papan buahnya sudah sama atau tidak. Kemudian kalau misalnya hanya beda, ada perbedaan kita 2 bidak atau kita menang kualitas, ya. Nah ini kita pakai dengan ilmu kuno aja, ya. Bagaimana dia? Pertama adalah pengaduan, ya, adu besar-besaran dari mulai menteri, benteng, gajah, kuda. Jadi Anda tidak perlu lagi dengan kombinasi yang berbelit-belit. Kalau menang daripada kualitas, menang bidak, adu semua, ya. Dan akhirnya Anda akan ending dengan mudah menang kualitas atau menang bidak untuk menjadikan promosi suatu bidaknya itu. Jadi prinsip permainan akhir Anda baca di halaman permainan tengah halaman 30, ya, itu ada prinsipnya apa saja yang perlu. Yang penting adalah kita tahu ini sudah sampai kepada masuk kepada opening dan ke middle, ya. Ada orang bertanya, Pak, apakah babak tengah itu dimulainya dari posisi apa? Nah, Grandmaster para ahli teori dan para trainer menyebutkan yang pada dasarnya adalah apabila pertama lawan atau pemain sudah rokade. Yang kedua minimal biasanya sampai dengan 11-12 langkah sudah tersusun buah sedemikian rupa. Masuklah di situ, masuk tahap middle. Jadi ada rangkaiannya. Jadi rangkaiannya bukan yang pertama sudah rokade, yang kedua dalam teori openingnya 11-12, ya. Jadi dengan demikian saudara punya patokan
bagaimana mengajarkan anak ini memasuki dari mulai tahapan opening, middle, dan ending. Sekarang saya kasih metode pengajaran terbaru dunia internasional mulai di 2018 dengan namanya study komposisi dan blind, tidak melihat papan. Dari mulai belajarnya, jadi buah-buah caturnya semuanya tidak ada, hanya papan saja. Itu diperkenalkan oleh dipopulerkan oleh pelatih Pranagda dari India, Grandmaster Ramesh. Bahwasanya dia memakai suatu metode dari mulai opening, buah caturnya dihilangkan semuanya. Jadi tidak ada buah, jadi hanya dibayangkan. Pelatihnya tinggal menyebut. Sekarang kita main pembukaan Sicilian Dragon. Disebut E4, C5, kuda F3, D6, D4, C kali D, kuda kali D, kuda F6, kuda C3, G6, gajah E3, gajah G7, F3, kuda C6, menteri D2, rokade, gajah C4. Apa jalannya hitam setelah ini? Yang paling baik, nah itu dia. Nah itulah dia. Jadi buah catur tidak ada. Dan termasuk juga pada waktu middle game, digambarkannya bagannya terjadi, kemudian anak didiknya, siswanya berpikir, fokus, bagaimana membayangkan buahnya itu, letakkan mana, dan terakhir langsung diminta suatu tanggapan dari pelatih. Apakah Anda sudah bisa membayangkan? Nah, bagaimana sekarang jalan keluarnya? Alangkah yang terbaik untuk si putih atau hitam. Nah, itulah cara metode yang baru, termasuk juga dalam cara belajar permainan ending, ya. Bagannya hanya dibacakan, kemudian papan caturnya hanya ada papan, tidak ada buah. Jadi blind, ya, tutup ya. Jadi blind, seperti kalau main blind chess, kan main blind chess orang dua pihak, tidak ada papan catur. Nah ini belajar catur juga sekarang sistemnya adalah dengan tanpa ada buah batu. Sekarang untuk meningkatkan daripada middle game atau permainan dan strategi taktik kita diajarkan oleh suatu metode studi komposisi. Nah, studi komposisi ini yang dikenal dan dipopulerkan oleh Anand. Kalau Anand ingin mengambil anak buah atau murid, dia akan memberikan PR studi komposisi kepada calon muridnya itu 30 varian, 30 bagan harus diselesaikan paling sekitar satu bagan itu 3 menit. Jadi ada komposisi middle, ada komposisi ending, ada komposisi jadi tanpa papan, dan Anda diberikan waktu kepada calon muridnya itu kasih clock jam 3 menit, tag satu game 3 menit. Nah itu apabila diselesaikan 30 game, biasanya dia akan memberikan 20-30. Kalau tingkat kesalahannya cuma satu, bisa diterima, tapi lebih dari satu tidak bisa diterima. Itulah kelebihannya Grandmaster Garry Kasparov dari Rusia, ya, juara dunia dengan rating terakhirnya 2830 pada waktu habis juara dunia melawan Karpov. Dan dia salah satu tutor atau mentor Grandmaster Magnus Carlsen sebelum juara dunia. Pada waktu menghadapi Anand, diberikan resepnya selama 3 bulan dengan bayar sekian puluh ribu euro, dan akhirnya Magnus Carlsen sang juara dunia 4 kali tak terkalahkan sampai saat ini. Jadi satu-satunya juara dunia sampai dengan 4 kali adalah Magnus Carlsen. Sebelumnya dipegang oleh Botvinnik 3 kali. Nah itulah blind chess, cara belajar metode yang tidak pakai papan catur. Nah, jadi Anda bisa praktekkan cara belajarnya, satu dengan buah catur yang nyata, kedua dengan buah catur papannya saja, buahnya tidak ada. Jadi papan saja, buahnya tidak ada. Baiklah, itulah daripada gambaran pelatihan kita, dan harapan kita peranan orang tua, peranan pelatih, peranan lingkungan itu memegang
suatu aktivasi kepada perkembangan anak didik kita. Jadi bikinlah secara sekondusif mungkin, sebaik mungkin. Jadi ada faktor saling dukung, termasuk juga sekolah dan guru sekolah. Karena kalau seorang pecatur masih memikirkan PR, biasanya prestasinya susah didapat. Tapi kalau dengan dukungan dari kepala sekolah, dari pendidikan, prestasinya akan dicapai. Contohnya pada waktu kita mengirimkan para atlet muda kita ke kejuaraan World School dunia, kita sudah mencetak 9 juara dunia pelajar mulai tahun 2007 sampai dengan 2014 dengan dukungan dari unsur pendidikan, Kemendiknas, dan unsur dari Percasi. Itulah harapan kita, semoga semua pelajaran apapun juga harus dimulai dengan secara knowledge, teori yang benar, dengan memakai buku dan laptop. Sekarang juga sudah berkembang, handphone sudah hampir sama dengan laptop, jadi lebih bisa dibawa kemana-mana. Itu tetap buku adalah jendela ilmu. Jadi untuk dapat ilmu, dapat prestasi, buku-bukunya inilah yang dibaca. Jadi Grandmaster Botvinnik, juara dunia Rusia, bilang lebih baik Anda memahami satu buku dengan segala pemahamannya daripada Anda banyak baca buku, baca komputer berbanyak kali tapi tidak teliti dan tidak sampai habis. Jadi satu buku itu harus habis. Jadi kalau Anda sudah mempunyai suatu idola, peganglah idola itu, termasuk juga jalan-jalan daripada permainan catur idola kita. Dan idolanya itu apa? Siapa? Adalah sang mantan juara dunia. Dan kita lihat dari mulai opening, cara bermainnya, dari pula bagaimana dia meracik daripada di middle game, dan bagaimana memenangkan catur. Oke, baik, Gen Sunasumasa, kita satu keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.